ibadah yang pertama ini kita belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Apa itu? Dia membangun kembali tembok Yerusalem. Judulnya di sana adalah tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ayat 11, maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ayat 13, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ayat 14, lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitakan apa-apa kepada orang Yahudi. Baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Ayat 17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari, lihat itu seruan yang diberikan oleh Nehemia kepada bangsa Israel. Mari, ini sebuah ajakan. Kita bangun, sama-sama saya katakan, kita bangun. Termasuk ingatkan kanan kiri yang masih ngantuk bilang, ayo bangun. Beberapa masih lowbat. Miring-miring ini ya. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Bolehkah sama-sama kita sepakat? Kalimat dikatakan di sana, kami siap untuk membangun pada hitungan ketiga. Boleh? Sama-sama ya? Kok kayaknya kasihan betul, boleh ya. Siap? Oke, saya hitung sampai 3. Kami siap untuk membangun. 1, 2, dan 3. Kami, sekali lagi ya, 2 kali. 1, 2, dan 3. Anda udah terlanjur ngomong loh ya, siap untuk membangun loh. Berarti sama-sama sebentar lagi kita akan membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Injil diberitakan, setiap domba ditemukan, setiap jiwa diselamatkan. Anda yang tadi sudah ngomong kami siap untuk membangun, tidak boleh lagi bermalas-malasan. JG-JG akan terus bermultiplikasi, akan terus melahirkan. Butuh banyak leader, butuh banyak pemimpin, sponsor, JGL, coach, dan seterusnya. Betul? Ya, ini 5 kali ibadah. Pelayan praise and worship ini gak cuma orang ini doang. Ya kan? Ya hari ini kuat, tapi setiap orang itu punya keterbatasan. Lama-lama kalau gak hati-hati, syom. Ya kan? Capek ini dan tapi saya percaya Tuhan akan kasih kekuatan yang luar biasa. Tapi setiap orang harus punya tekad seperti Nehemia. Kami siap untuk membangun, katakan amin. Dan dengan sekuat tenaga, kata Alkitab, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya, itu kabar baiknya. Nehemia adalah pemimpin yang luar biasa. Dia punya semangat yang dahsyat. Lalu ada tantangan ayat 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Selalu dalam hidup ini ada orang yang pro, juga pasti ada orang yang kontra. Ada orang yang suka, juga udah barang tentu ada orang yang tidak. Nggak usah bicara di gereja, di pelayanan. Dalam pekerjaanmu, dalam bisnis. Anda pasti punya karyawan, punya tim, orang-orang sepakat dengan Anda. Ada orang-orang yang juga nggak sepakat, ada orang yang optimis, ada orang-orang semangat untuk membangun visi Anda dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tapi juga ada orang-orang yang pesimis. Ada orang-orang nggak punya visi, ya udah ala kadarnya aja. Bahkan setiap akhir bulan udah mulai buka tangan begini, bos kapan gajian? Ya kan?
Tapi kalau disuruh kerja dan ambil tanggung jawab lebih, ogah-ogahan. Dan itu ternyata juga bisa terjadi dalam gereja. Orang teriak-teriak minta diberkati. Tapi urusan untuk bisa membangun visi Tuhan, wah ogah-ogahan. Makanya dalam kerajaan Allah tidak boleh ada yang namanya orang makan gaji buta. Setiap orang udah diberkati, dia harus tahu apa yang perlu dia kerjakan di hari-hari berikutnya. Bukan cuma di luar gereja, khususnya hari ini ketika kita ada dalam rumah Tuhan. Tuhan punya visi, Tuhan punya target, Tuhan punya goal. Setiap orang ada dalamnya. Mari kita semua punya tekad yang sama, siap membangun bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat dia. Ayat 20, aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Luar biasa. Jadi pemimpin itu belajar jadi seperti Nehemia. Tidak mudah digentarkan. Tidak pernah digoyahkan imannya. Dia berkata bahwa apa? Tuhan yang membuat kami berhasil. Kami ini hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Yang percaya dengan firman pasti digenapi, katakan amin. Siapa Nehemia? Dia ada orang biasa. Tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Nehemia punya kemauan yang dahsyat. Dia punya kemauan yang kuat. Nehemia adalah juru minum raja. Ya, bahkan dia punya posisi itu secara karir sangat diperhitungkan. Juru minum raja loh. Raja ini. Ibaratnya itu kayak di dunia pemerintahan itu kayak pas pampresnya. Orang penting yang selalu disanding orang penting. Ya kan? Ini posisi bukan sembarangan. Ini pasti orang pilihan. Ini orang yang difilter sedemikian rupa sehingga setiap orang yang ingin memberikan suguhan minum kepada raja itu pasti melewati Nehemia. Berarti Nehemia adalah orang kepercayaan di istana raja. Kalau dia boleh pilih yang namanya zona nyaman, secara karir dia luar biasa. Dia orang kepercayaan raja. Saya yakin fasilitasnya juga pasti banyak dan luar biasa, hebat. Ya kan? Dia ngapain harus terlibat di dalam pekerjaan yang mungkin bagi dia hari itu gak ada hubungannya untuk masa depannya. Tapi ternyata dia berusaha untuk coba ambil sebuah beban. Sama-sama saya katakan beban. Sehingga dia berani untuk datang sama raja, detik dimana ketika raja tanya, kenapa kok mukamu muram? Ingat itu di pasal-pasal sebelumnya? Karena sebelumnya raja gak pernah lihat itu. Tiba-tiba dari ekspresi wajah daripada si Nehemia ini kok ada yang berbeda. Ada something wrong, orang Cungkok bilang. Ya, something wrong, something wrong. Ini kok ada sesuatu yang aneh dari Nehemia. Ada masalah apa? Tapi ternyata Nehemia bukan sedang menghadapi masalah pribadi. Tapi dia mengalami sebuah problem yang bagi dia ini adalah problem banyak orang, kepentingan banyak orang. Ya kan? Raja penasaran, what happened? Ada apa? Lalu tiba-tiba dia curahkan isi hatinya. Dia sampaikan apa yang dia rasakan. Sehingga dia minta kesempatan untuk meninggalkan istana untuk sementara waktu. Untuk apa? Dia membangun kembali tembok dan gerbang kota yang ada di Yerusalem. Yang sudah menjadi reruntuhan. Kalau kita pikir secara nalar, ngapain nih orang kok repot-repot? Mau susah-susah keluar dari istana, tempat berlindung yang paling aman, penuh dengan fasilitas, dia bisa meneruskan jenjang karirnya kepada level berikutnya. Ngapain capek-capek? Apalagi dia nggak punya pengalaman di bidang konstruksi. Dia juru minum raja. Juru minuman, dia spesialisnya itu meracik. Ya kan, menyuguhkan dengan teknik dan lain sebagainya. Pasti waktu dia mau bangun tembok, dia harus belajar lagi. Dia dari bawah lagi minimal. Dia tanya orang, dia cari tahu gimana caranya. Dia pasti perlu tenaga ekstra dan lain sebagainya. Inilah ciri orang yang mau bayar harga untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Pertanyaan saya buat Anda, apa yang ada di dalam dirimu hari ini? Ya kan? Dia memilih untuk ada di dalam zona kemuliaan, Nehemia, daripada terus tinggal di dalam yang namanya zona nyaman. Karena dia tahu di dalam zona kemuliaan Tuhan disenangkan. Di dalam zona kemuliaan Tuhan dimuliakan. Di dalam zona kemuliaan Nehemia tahu bahwa dengan itu ketika dia membangun tembok Yerusalem dan kembali orang Israel ada dalam perlindungan. Karena tembok itu kan bicara tentang perlindungan.
Sebab sebuah kota atau bangsa, apalagi zaman itu, tanpa tembok, ibarat orang itu punya badan gak ada baju. Gak ada pembungkusnya. Sehingga ketika Israel itu tidak ada tembok perlindungan, musuh itu bisa datang dan menyerang dari manapun. Jadi buat Nehemia ini sesuatu yang penting, apalagi gerbang kota. Ini sebuah kebanggaan, ini ikon, ini sesuatu yang sebuah wibawa sebuah bangsa. Makanya Nehemia punya kerinduan, punya beban, ini harus dibangun, tidak bisa dibiarkan. Ya kan? Anda sampai di sini bisa paham maksud saya. Selama orang gak punya beban seperti Nehemia, makanya gak heran para pemimpin CG. Tadi kita dalam perjalanan ngobrol dengan kompenian saya. Dia ini juga seorang coach di CG Family. Ya kan? Tadi beliau sampaikan sama saya, oh beliau, umurmu berapa kok beliau? Ya, Pak Ade bilang, pasti Koko juga menemukan orang-orang yang belum mau atau belum bersedia untuk terlibat di dalam pelayanan dan sebagainya. Saya bilang, ya dari hampir 20 tahun saya melayani hamba Tuhan di Mawar Saron ini, tidak sedikit orang-orang yang pernah saya temui untuk menolak atau tidak mengingin untuk ambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Saya bilang udah biasa. Jangankan saya, Tuhan aja juga pernah ditolak oleh orang-orang yang diajaknya untuk mengikut dia memberitakan Injil. Di hidup ini udah biasa. Tapi tidak sedikit juga, bahkan banyak orang-orang yang sampai hari ini memberikan dirinya untuk terlibat. Ya, saya kemarin minggu lalu terima data jumlah volunteer yang ada di GMS Balikpapan sekitar di atas 5% bertambah. PAW, pendoa, multimedia, asyir, Tuhan tambahkan di sana. Artinya sekalipun ada orang-orang belum bersedia, tapi juga tidak sedikit, bahkan banyak orang-orang yang bersedia. Tapi jangan sampai ketika ada orang yang tidak bersedia, kita jadi pemimpin yang patah semangat. Kita jadi pemimpin atau leader yang putus asa. Kita harus jadi pemimpin yang tangguh. Kita harus jadi pemimpin yang visioner. Kita harus jadi pemimpin yang terus tadi dikatakan Nehemia, kita punya tekad untuk membangun. Artinya apa? Punya semangat, punya roh yang bergelora, punya roh yang antusias. Saya belajar dari Pastor Philip. Saya tadi pagi dalam perjalanan di jalan tol cuma saya merenung begini. Saya perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda cuma 1 jam setengah ya, paling lama 2 jam. Ya, 5 kali ibadah ya capek secara fisik. Tapi saya percaya roh saya terus menyala bagi Tuhan. Karena itu passion saya. Untuk apa? Menyampaikan firman, memberitakan Injil. Saya coba bayangkan kemarin Pak Philip 2 hari lalu di Kupang. Itu sebelumnya beliau lagi pelayanan di Korea beberapa hari sebelumnya. Dari Korea ke Kupang. Saya nggak tahu minggu ini kemana. Yang pasti beliau kembali lagi dan tidak melayani di ibadah GMS Kupang di hari minggunya. Ya kan? Sebelum di Korea itu ada di 2 kota. Makassar dan Kendari. Ya kan? Apa yang saya belajar dari pemimpin saya? Itu loh, semangatnya itu loh, tekadnya itu loh. Untuk apa? Mengejar 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Mimpi yang beliau miliki dari Tuhan itu bukan cuma sekedar mimpi. Ya kan? Tapi sebuah mimpi yang betul-betul sifatnya ilahi. Karena di dalam perjalanan kita menuju ke 1000 gereja lokal, ada banyak orang, entah itu ratusan, ribuan, bahkan mungkin belasan atau puluhan ribu, orang-orang yang hidupnya diubahkan dan diselamatkan untuk Tuhan. Saya melihat ini mimpi gak main-main. Ini visi gak main-main. Ini dream yang bukan biasa. Tapi betul-betul ada sifat ilahi di dalamnya. Dan saya salah satu orang yang ada di dalam mimpi 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid itu. Saya lahir baru di Mawar Saron. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di GMS. Saya dibaptis di gereja Mawar Saron. Saya ada dalam visi ini. Dan sebagian dari Anda juga pasti ada di dalamnya. Jangan jadi pemimpin yang patah semangat. Jangan jadi pemimpin yang kendor. Jadilah pemimpin yang terus berapi-api. Karena dengan itu engkau akan melahirkan juga orang-orang yang berapi-api. Amin. Saya nggak paksa Anda harus jadi seperti saya atau jadi Pastor Philip. Pak, saya ini tipe orangnya itu bukan yang kayak begitu Pak. Kalau ngomong semangat, saya ini orangnya datar. Tidak apa-apa, jadilah seperti dirimu. Tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Stylenya, gayanya nggak harus seperti kami-kami. Ya kan? Tapi Anda temukan stylemu sendiri. Tapi lewat stylemu, lewat gayamu melayani itu orang lain diberkati. Orang lain bisa merasakan dampaknya.
orang lain yang kendor iman, tiba-tiba ketika dekat sama Anda atau sharing atau konsultasi dengan Anda, orang itu tiba-tiba mengalami iman yang bergelora. Iman yang tiba-tiba menyala-nyala. Ketika orang itu dengar firman Anda, ketika orang itu dengar kesaksian Anda, tiba-tiba orang itu menemukan paradigma yang baru di dalam Tuhan. Artinya Pak, jadilah pemimpin yang membawa dampak. Itu yang pertama. Catat baik-baik. Apa yang kita belajar dari Nehemia? Dia adalah seorang leader yang membawa pengaruh luar biasa. Dia adalah orang betul-betul memimpin setiap orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menemukan visi di dalam hidup mereka. Katakan amin. Makanya kalau Anda belajar ya nilai-nilai di gereja kita Mawar Saron, kita ini nggak demen, nggak suka kalau Anda berhenti sampai jadi jemaat yang biasa-biasa. Kami ini gini loh, Anda jangan merasa dipaksa. Ikut Tuhan itu tidak boleh karena paksaan. Melayani itu tidak boleh karena rasa sungkan. Tapi biar setiap kita itu mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dengan sebuah kerinduan. Dengan sebuah kehausan. Yang setuju katakan yes. Tapi kalau kami canangkan bahwa kita ini gak demen dengan jemaat biasa-biasa. Supaya Anda tahu bahwa kita ini punya mimpi setiap orang itu hidupnya berbuah. Apapun alasanmu, Pak kan melayani gak harus di gereja di luar sana. Tapi ini rumah Tuhan, tempatmu digembalakan. Tempat di sini Anda dimuridkan. Ini adalah rumah kita bersama. Selama kita punya satu visi, kita sepakat, tadi saya bilang bahwa kita harus menemukan kata sepakat. Bahwa lewat gereja Mawar Saron, tempat di mana Anda digembalakan, biar lewat tempat ini lebih banyak lagi setiap orang yang terhilang, hidupnya dipulihkan. Katakan amin. Tahu nggak ketika Nehemia selesai membangun tembok dalam waktu 52 hari, itu kepuasannya luar biasa. Saya percaya bahwa Nehemia membangun itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nehemia itu adalah pemimpin yang punya motivasi berkenan di hadapan Tuhan. Ini penting. Semua orang kalau motivasinya nggak berkenan, apapun yang dibangun, saya nggak yakin Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Apalagi berhasil dengan cara yang cepat. Halo? Paham maksud saya? Orang kalau membangun segala sesuatu dengan motivasi yang berkenan, saya yakin apa yang mustahil bagi manusia, semuanya tidak mustahil bagi Tuhan. Bahkan saya percaya kok yang namanya akselerasi percepatan itu bisa terjadi. 52 hari loh. Saya nggak tahu Anda sedang bangun bisnis sudah berapa lama. Anda merasa menyelesaikan persoalanmu kok bertele-tele sepertinya berkepanjangan. Cek motivasimu hari ini. Saya nggak pernah temuin orang motivasinya berkenan di hadapan Tuhan. Nggak dibela sama Tuhan. Saya nggak pernah jumpain orang motivasinya benar sama Tuhan. Tidak ditolong dan tidak dibukain jalan sama Tuhan. Kita orang nggak sempurna. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita mau bangkit dan kita luruskan kembali motivasi kita. Saya percaya tangan Tuhan terbuka lebar bagi orang-orang yang seperti itu. Ada amin. Saya nggak pernah temuin orang yang motivasinya nggak pernah itu nggak diurapi sama Tuhan. Termasuk di CG, dalam bisnismu, dalam pekerjaan. Selama motivasimu berkenan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bawa percepatan yang luar biasa. Bahkan yang tidak pernah kau dengar di telinga, yang tidak pernah kau lihat di depan mata, yang tidak pernah timbul di hati. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat dia. Amin. Selain kita harus membangun pemimpin-pemimpin yang seperti Nehemia. Pemimpin yang punya tekad, punya semangat. Termasuk Anda juga hari ini yang belum jadi pemimpin. Ayo punya roh yang sama. Punya kerinduan yang sama. Mari kita bangun. Tadi ada udah ngomong ya, kami siap membangun. Ya kan? Saya tahu bahwa apa yang Pastor An canangan ini bukan cuma bicara jumlah saja. Ya kan? Kalau kita bicara jumlah berarti ada banyak orang yang juga dimenangkan. Saya aja hari ini sudah gak bisa kenal satu persatu jemaat. Kemana-mana selalu ketemunya jemaat. Lagi cetak atau print buku tabungan. Shalom. Waduh, tahu saldoku. Paham maksud saya? Shalom pastor. Saya bilang sama full timer, saya ke bank ditemuin. Ampun dah, kenapa kok? Saldoku metu melebu, keluar masuk. Terus siapa? Lah ya tahu paling dia gomban cepek. Cepek Tio maksudnya, enggak ya. Ke tempat makan juga, ke hotel. Kemarin juga Ko Aan bilang, Ko John, ini resepsinya jemaat ya? Saya kan gak ingat. Oh iya, terus Cereni istri saya bilang, iya. Jemaat kami kebetulan kerja di hotel tempat Ko Aan tinggal. Di mana-mana. Ya kan, tempat-tempat umum dan sebagainya.
Ya saya berharap tidak di tempat tangkap yang negatif, tempat dugem dan segala macam, repot ya. Tapi artinya apa? Jumlah jemaat yang Tuhan percaya itu makin besar, makin luar biasa. Kita sama-sama hari ini sudah masuk di bilangan di angka 1000. Tapi dalam 1000 orang itu kita nggak puas kalau Anda cuma tiap minggu itu lipat tangan, angkat kaki, ongkang-ongkang jadi penonton dan penikmat ibadah. Nggak boleh. Karena Tuhan tebus dosa Anda, Tuhan tebus hidup saudara. Bukan tuh jadi penonton dan penikmat ibadah. Anda di tempat ini bukan sedang karaokean, nyanyi gitu ya. Terus gak ngalami apa-apa. Tapi Anda ada di tempat ini, Anda harus jadi pelaku firman. Anda bukan jadi pendengar firman saja. Di CG tempat di mana Anda menjadi pelaku-pelaku firman. Di tempat ini Anda diberkati firman. Pulang dari gereja, di CG, Anda harus jadi orang memberkati orang lain. Makanya kalau di CG disuruh kesaksian, jangan apa? Mengeningkan cipta. Siapa mau kesaksian? Siapa mau sharing? Mengeningkan cipta mulai. Itu bukan lagi sekolah bro. Itu CG. Kalau di sekolah apa? Mengeningkan cipta mulai. Tunduk kepala. Tapi kalau sudah disuruh sharing, semuanya harus aktif. Jangan cuma kalau ditanya, siapa yang diberkati? Aktif angkat tangan. Siapa yang pengen dipromosi? Aktif angkat tangan. Tapi siapa kesaksian? Jangan ketawa. Senggolkan lagi, bertobat kamu. Kita harus ciptakan CG yang hidup. Kita harus ciptakan CG yang aktif. Dimulai dari para pemimpin. Kalau dirasa belum ada kesaksian, pemimpin langsung nyamber. Langsung cepat ambil. Oke, saya akan mulai kesaksian dulu, yang lainnya siap-siap ya. Jadi pemimpin yang begitu. Nehemia itu begitu. Ini pemimpin yang aktif. Ini pemimpin yang tidak pasif. Ini pemimpin yang betul-betul bisa melihat dengan cermat situasi dan kondisi yang ada. Saya belajar dari Nehemia, orang yang luar biasa. Pemimpin seperti Nehemia adalah pemimpin yang selalu melihat peluang-peluang yang ada di depan mata. Makanya kita harus jadi pemimpin yang peka, sama-sama saya katakan peka. Termasuk peluang-peluang di dalam dunia pekerjaanmu. Saya kok makin yakin ya, yang makin jadi di dunia marketplace, di dunia bisnis, bukan orang yang punya modal kuat. Saya percaya di luar sana orang yang hebat, orang yang berhasil dalam dunia pekerjaan. Entah bidang apapun juga. Saya pernah tanya sama jemaatku, pastor, bisa gak kasih petunjuk? Petunjuk tentang apa? Bisnis apa yang kira-kira rame hari-hari ini, tahun ini? Saya bilang semua bisnis rame. Bidang apapun juga pasti berhasil. Kalau dikerjakan oleh siapa dan oleh karena apa. Mau bidang elektronik, mau bidang jasa, ya kan? Mau kuliner. Jemaat kami di Balikpapan, Pak. Istrinya lulusan dokter. Suaminya dulu kelilingan spare part, Pak. Sekarang buka toko buah. Ya kan? Dan salah satu cabangnya barusan buka 1-2 tahun lalu di Samarinda. Ya. Penasaran yang mana Om? Mana Om? Gak usah lah ya. Ngomong sama anak gini, jadi jemaat jangan kepo. Anda kalau saya sebut pasti tahu. Tapi artinya apa? Dulu bagi orang, jualan buah mana bisa laku? Mana bisa jalan? Aku gak terpanggil, tapi kalau Tuhan sudah panggil Anda di bidang tertentu, gak mungkin gak berhasil, gak mungkin gak maju. Artinya setiap bidang usaha itu pasti berhasil. Tapi apa yang membuat orang berhasil? Bukan karena punya modal, tapi karena satu, dia bergerak dengan cepat. Siapa cepat, dia menang. Makanya hari ini belajar jadi orang Kristen. Jangan lelet, jangan lemot. Di mana ada peluang, masuk di sana. Halo? Amin. Dan hanya orang-orang punya keberanian yang saya yakin orang itu ada di dalam peluang yang Tuhan sediakan. Makanya nanti di ibadah siang saya akan bicara momentum. Tuhan selalu menyediakan momentum bagi orang-orang percaya. Saya percaya itu. Bukan cuma dalam dunia pelayanan, bukan cuma dalam dunia ministry. Di dunia bisnis ada banyak momentum-momentum yang Tuhan ciptakan. Tapi tidak banyak orang yang peka ada di sana. Dan semua orang punya keberanian untuk melangkah. Ada banyak faktor, trauma dan masa lalu, pernah rugi dan segala macam. Tapi saya berdoa jemaat GMS Samarinda. Ketika Tuhan menciptakan sebuah momentum dalam dirimu. Dan Anda berani melangkah. Anda ada di sana. Bergerak dengan cepat. Saya yakin apa yang ada di tanganmu, 5 roti 2 ikan sekalipun. Tuhan mampu melipat gandakannya. Bermultiplikasi dengan cara yang ajaib. Yesnya cuma sebagian. Yang percaya katakan. Saya tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu yang kedua yang saya belajar dari Nehemia adalah Nehemia melihat apa yang Tuhan lihat. Nehemia melihat apa yang Tuhan lihat. Disinilah pentingnya kita sebagai orang Kristen mampu melihat apa yang Tuhan lihat. Manusia sering melihat apa yang disukainya. Tetapi apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat orang-orang berharga di hatinya.
Manusia yang ada di sekitar Nehemia melihat Yerusalem menjadi reruntuhan. Tetapi Tuhan melihat Yerusalem sebagai kota yang sedang dipulihkan. Apa yang sedang Anda lihat atas kota Samarinda? Oh, bentar lagi rame karena IKN. Oh, banyak peluang bisnis, betul. Tapi jangan berhenti di situ. Justru Tuhan melihat Samarinda yang bentar lagi akan berduyun-duyun orang datang di kota ini. Berbondong-bondong. Entah itu ribuan, belasan ribu, bahkan saya nggak tahu puluhan ribu. Bahkan diperkirakan jutaan orang akan masuk ke Kalimantan Timur. Apa yang Anda lihat hari ini? Kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk melahirkan CG, kesempatan untuk mempersiapkan leader. Apa yang Anda lihat? Nehemia melihat apa yang Tuhan lihat. Makanya hari ini saya dorong Anda, tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan lihat tentang bisnismu? Apa yang sedang Tuhan lihat tentang karirmu? Apa yang Tuhan lihat atas pekerjaanmu? Apa yang Tuhan sedang lihat atas anak-anak dan keluargamu? Nehemia ini sudah punya karir yang bagus. Dia punya posisi yang penting. Dia mestinya gak perlu lagi ngurusin Yerusalem. Tapi dia berani meninggalkan kenyamanannya untuk satu tujuan. Hidup bagi Tuhan. Ini luar biasa. Makanya Nehemia bukan seorang yang egois. Dia bukan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi dia orang yang peduli. Nah, ini catatan pentingnya. Jemaat itu kalau gak punya kepedulian memang susah. Gembala hamba Tuhan kalau gak punya rasa peduli, gak pernah yang namanya bisa menyayangi dan mengasihi jemaat. Kan begitu. Makanya saya belajar jadi gembala yang terus punya rasa peduli. Minggu-minggu lalu saya dan istri terus coba mengunjungi jemaat-jemaat lama. Baik yang sudah gak hadir maupun yang masih hadir ibadah. Sebagai bentuk kepedulian kami, sekalipun gereja makin besar, hati mengasihi jiwa-jiwa dan jemaat itu harus terus kuat. Kan begitu. Gereja makin besar, kadang kalau gak hati-hati kami ini para gembala tinggal dalam zona nyaman. Ya, saya belajar untuk tidak pilih kasih dan memandang setiap jemaat, mau kaya mau miskin, setiap Anda itu punya kesempatan untuk diperlakukan sama. Makanya di gereja Mausaron gak ada yang namanya suku ini, suku itu. Setiap kita sama di mata Tuhan. Katakan amin. Yang mau duduk di tengah, di belakang, apalagi yang di depan, dulu kan ada gereja. Katanya petugas asernya bilang ini kursi untuk yang kasih perpuluhan berapa puluh juta ke atas. Wih, ada kursi khusus. Di Mausaron gak ada. Berapapun yang Anda persembahkan. Ya kan? Apalagi kalau Anda mungkin merasa belum bisa mempersembahkan apa-apa untuk sementara waktu. Kenapa saya bilang sementara? Setiap orang pasti punya kemampuan dari Tuhan untuk mempersembahkan minimal hidupnya bagi Tuhan. Dan kursi ini terbuka lebar. Asal Anda bisa datang tepat waktu lebih awal kosong, silakan. Gak ada perlakuan berbeda. Kami belajar jadi gembala untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan dan buat jemaat. Pemimpin CG juga begitu. Nehemia itu adalah orang yang tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia punya kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Saya percaya nanti di gedung transisi yang baru, Anda punya banyak kesempatan untuk lebih banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saya kemarin tunjukkan sama Koaan gambar fasadnya dan bagaimana nanti rencana planning ruang ibadah yang baru. Kalau nggak salah kurang lebih 2 kali ibadah, 2 kali kursi tempat ini kapasitasnya. Berarti ada banyak kesempatan, ada banyak peluang yang kita bisa kerjakan nanti di gedung transisi, bahkan sampai nanti tanah yang akan segera dibangun. Saya ikut bersyukur, saya ikut bangga, dan saya juga tidak sabar untuk menunggu supaya tempat Anda beribadah itu akan segera berdiri. Jangan kaget ya, jangan kaget kalau tiba-tiba teman sekolah Anda, adik kelas Anda, sepupu Anda, saya nggak tahu teman-teman dulu Anda lama, tiba-tiba di gedung yang berikutnya orang itu sudah ada di sana. Tapi pertanyaannya ketika mereka ada di sana, siapa yang mampu mengembalakan dan memuridkan mereka selanjutnya? Koaan, saya nggak yakin Koaan sanggup. Full timer, saya nggak yakin kalian bisa sanggup. Kekuatan manusia terbatas. Saya udah bilang berkali-kali sama jemaat, saya nggak sanggup untuk mengembalakan jemaat yang jauh lebih banyak lagi. Tuhan sanggup, saya punya keterbatasan. Makanya kami selalu membuka kesempatan setiap orang ambil bagian dan terlibat di dalamnya. Come on, mari sama-sama kita gembalakan jiwa-jiwa berikutnya yang Tuhan akan percayakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Yang berikutnya, Nehemia merasakan apa yang Tuhan rasakan. Feel what God feels. Nehemia merasa apa yang Tuhan rindukan. Sebab apa yang kita rasakan, seperti apa yang Tuhan rasakan akan menjadi motivasi yang kuat. Saya ulangi ya. Sebab apa yang kita rasakan, seperti apa yang Tuhan rasakan, itu akan menjadi motivasi kita yang kuat. Iman yang bertumbuh adalah iman yang melakukan sesuatu. Iman yang bertumbuh adalah iman yang melakukan something. Iman yang bertumbuh bukan iman yang tidak ngapa-ngapain. Makanya kita perlu merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ya kan? Seringkali kita menggunakan kendaraan iman untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seharusnya iman kita gunakan untuk mendapatkan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya ulangi ya. Seringkali manusia itu punya kecenderungan menggunakan kendaraan imannya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi lebih daripada itu kita belajar dan seharusnya iman yang kita gunakan untuk mendapatkan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya mau tanya buat Anda bisa rasakan gak apa yang Tuhan rasakan hari-hari ini? Di penghujung zaman, di akhir zaman ini. Saya 2 minggu lalu pelayanan di Bekasi. Baru 2 bulan gereja ini diresmikan menjadi gereja lokal. Saya tanya sama gembalanya, berapa bro ibadah setiap minggu? Udah 1000 lebih. 2 bulan. Memang itu lahir dari gereja Jakarta Barat, Central Park. Awalnya benihnya gak sampai 1000. Bahkan waktu CT cuma 300 sampai 500. Detik di mana ibadah lokal dibuka, tiba-tiba jebol 1000. Bahkan 1000 lebih dengan AOG yang baru dibuka sekitar 2-3 minggu yang lalu. Artinya apa? Saya melihat di mana-mana Tuhan punya kerinduan, bukan cuma di Samarinda atau di Kalimantan Timur. Di Bekasi, di kota yang sulit untuk bisa mendirikan rumah ibadah loh. Memang kita ibadah di mall, tapi kota itu juga menjadi kota yang cukup menjadi tantangan. Tapi hari ini Tuhan bekerja di sana. Orang-orang diselamatkan. Dan ketika saya melayani di sana, gembalanya harus dipanggil sama volunteer. Kok ada 3 orang. Saya tanya, ngapain 3 orang? Mau dibaptis. Lalu di ibadah berikutnya, kok lagi ada orang mau dibaptis. Di tengah-tengah hari Minggu itu, kolam baptisan tidak menjadi kering, tidak menjadi kosong. Sama kayak gereja saudara bukan? Sama kayak tempat kami di Balikpapan. Selalu kolam baptisan diisi dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya apa? Itulah kerinduan Tuhan. Dan Nehemia merasakan apa yang Tuhan rasakan. Tuhan tidak ingin tembok dan gerbang itu menjadi reruntuhan selamanya. Tapi Tuhan ingin ada orang yang bersedia. Nah yang ketiga, Tuhan mencari orang yang available. Tuhan mencari orang yang selalu siap sedia. Dan biar pagi hari ini temukan dan Tuhan temukan di antara Bapak, Ibu, Saudara. Saya rasa tombol pergerakan penginjilan di gereja ini sekalipun sudah ditekan oleh gembala saudara, izinkan saya kembali menekannya untuk yang kali kedua. Supaya apa? Anda semuanya move, bergerak. Tidak lagi ada orang yang berpangku tangan, apalagi seperti Sanballat dan Tobia yang menentang, ini pendeta ngomong apa lagi sih? Visi lagi. Justru ketika Anda punya perasaan apa yang Tuhan rasakan, itu menjadi motivasi. Saya yakin orang yang hatinya peduli, orang yang hatinya bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan, tidak mungkin bisa tahan melihat orang di luar sana hidupnya masih belum kenal Tuhan. Saya yakin kalau orang itu punya perasaan seperti yang Tuhan rasakan, tidak mungkin kau tinggal dan kerja satu kantor dengan orang-orang yang hidupnya masih jauh dari Tuhan. Lalu Anda bisa berkata, biarinlah, kan punya keyakinannya sendiri. Saya nggak yakin itu yang muncul di dalam hatimu. Tapi saya yakin Anda punya kerinduan, minimal Anda berdoa. Minimal ketika nanti ada event CG Fund atau KKR apapun juga, Anda punya keberanian untuk menyodorkan selembar kertas undangan. Ditolak nggak ditolak itu bukan urusan kita. Ya kan? Setiap orang itu punya pilihan. Tugas kita satu, melangkah dengan taat dan penuh dengan iman. Amin. Saya bilang sama jemaat di Balikpapan, kita punya spirit Petrus. Apa itu? Pepet terus. Amin. Spirit apa? Pepet terus. Yang ditolak hari ini nggak tentu akan ditolak di kemudian hari. Kemudian ditolak, gak mungkin ada tolak lagi. Pasti ada waktunya, orang itu pasti akan leleh hatinya. Apa sih yang gak bisa dibendung sama doa? Gak ada yang bisa membendung doa. Doa itu kekuatannya luar biasa. Apalagi doa yang disertai dengan air mata. Ingat tahun ini, kita apa? Tahun menabur doa. Kenapa kok belum jebol-jebol papa mama Anda, belum kenal Tuhan?
Kenapa kok temanmu masih keras, tidak mau CG? Jangan-jangan taburanmu doa dan air mata masih belum seberapa. Saya perlu ingatkan buat jemaat, tabur terus, tabur terus, tabur terus. Dan orang menabur dengan doa dan air mata tidak akan pernah sia-sia. Saya hasil tabur doa dan air mata seorang ibu rumah tangga, seorang janda yang namanya Ibu Liliana. Itu mama saya. Nabur doa, nabur air mata, nabur doa, nabur air mata. Hingga satu waktu jebol juga hasil taburan doa dan air matanya. Walaupun dengan cara yang tidak pernah disangka. Tapi cara Tuhan untuk menangkap orang-orang yang dicintainya itu bisa bermacam rupa. Tapi yang paling penting adalah sebelum orang itu ditangkap Tuhan, apakah dia menemukan orang-orang yang berani membayar keselamatan orang itu. Sekalipun Tuhan sudah mati dan Tuhan sudah bayar dengan lunas. Tapi Tuhan ingin menemukan kembali orang-orang yang bersepakat dengan dia. Lewat doa dan air mata. Amin. Saya melihat Tuhan akan munculkan Nehemia baru di sini. Yang berani keluar dari zona nyaman, masuk dalam zona kemuliaan. Orang yang punya tekad, punya semangat yang kuat. Tidak melihat dan mengedepankan kepentingannya sendiri. Tapi kita bersyukur ada di dalam sebuah kegerakan yang luar biasa. Bentar lagi kita akan masuk di gedung transisi. Bentar lagi kita akan masuk ke gedung yang lebih besar lagi. Terjadi kelahiran CG yang luar biasa. Dibutuhkan orang-orang yang sepakat dengan Nehemia. Sekalipun ada orang yang bertolak belakang, ada orang yang kontra. Tapi Nehemia gak peduli dengan semuanya itu. Karena bagi Nehemia yang paling penting adalah bagaimana Israel itu dipulihkan di mata Tuhan.